Nah, ini sambungan bondeknya ya, persisnya seperti ini untuk ukuran yang 0,75. Nah, ini tampak dari bawah sambungan bondeknya ya, sangat rapi sekali, sangat presisi. Kembali lagi bersama saya di channelnya GoVlog ID. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bangun rumah murah ukuran 3x12 meter 2 lantai, yaitu masuk ke dalam tahap pemasangan bondek. Dan di sini saya menggunakan bondek dengan ketebalan 0,75 ya, sebanyak 6 buah untuk lantai 2 dengan ukuran 3x12 meter, cukup menggunakan 6 buah saja. Nah, sebelum bondeknya kita naikkan ke atas atau kita aplikasikan ke bangunan, sebelumnya kita akan merapihkan balokannya dulu dengan adukan pasir dan semen. Adukannya tidak terlalu encer ya, karena untuk meratakan balokan supaya bondeknya rata dengan sempurna di atas balok. Kita ayak dulu pasirnya. Setelah diayak baru kita gunakan semen dan membuat adukannya. Nah, ini masuk ke dalam proses meratakan balokannya ya, karena balokan cor atasnya itu tidak rata. Jadi kita ratakan menggunakan adukan pasir dan semen. Nah, seperti ini, tipis-tipis saja untuk bagian yang tidak terlalu rata. Jadi untuk tingkat cekungannya tidak terlalu dalam, jadi pakai adonan yang tipis-tipis saja. Nah, untuk balokan yang tidak ratanya parah, banyak gelombangnya parah, menggunakan papan supaya adukannya tidak jatuh ke bawah, karena adukannya cukup tebal ya untuk balok yang cekungannya parah, menggunakan papan seperti itu. Setelah adukannya kering baru papannya dibuka. Nah, untuk bagian sampingnya ditarik benang dulu, karena ada yang cembung, ada yang cekung ya balokannya. Nanti untuk yang cekungnya ditambah dengan adukan, untuk yang cembungnya bisa dipapas sedikit. Untuk apa? Agar nanti balokannya rata, jadi permukaan bondek udah rata. Kalau misalkan balokannya tidak rata, nanti hasilnya tidak akan baik. Nah, ini setelah baloknya diratakan, kita memasang tiang. Untuk jarak, karena ini lebar bangunannya 3 meter, jadi cukup menggunakan 3 tiang saja. Tiang untuk menopang bondek ya, menggunakan bambu, 3 tiang cukup. Nah, seperti ini. Di atasnya dipakai kayu, balok kayu, kemudian ditopang dengan bambu. Bisa bondeknya dulu naik ke atas, kemudian baru ditopang, bisa juga seperti ini. Kalau misalkan bondeknya agar setelah satu lembar bondek naik ke atas kemudian bisa dipijak, jadi sebelum bondek naik ke atas kita pasang dulu penopangnya, agar nanti begitu bondek satu lembar bondek naik ke atas bisa kita injak. Nah, setelah penopang bondeknya terpasang dengan baik, nah kemudian kita mulai untuk menaikkan bondeknya per lembar ya. Nah, ini proses menaikkan bondek dengan 4 orang ya, 3 orang di bawah, 1 orang di atas untuk menarik bondeknya. Setelah bondeknya naik setengah,
kemudian ditarik dari atas. Nah, ini satu lembar bondek sudah naik ke atas ya. Sebelum menaikkan bondek yang kedua dan seterusnya, kita paskan dulu kepada besi behel kolom ya. Jadi nanti besi behel kolomnya dimasukkan ke dalam sela-sela bondek yang sudah kita coak menggunakan gerinda. Setelah kita coak, kemudian besi kolomnya dimasukkan ke dalam celah-celah bondek tersebut, kemudian bisa dibengkokkan untuk mengunci bondek, dan kemudian nanti mengunci wire mesh juga ya, seperti ini. Nah, ini bondek setelah naik ke atas. Nah, itu di depan ada coakan bondek, itu untuk ke tangga ya, untuk area tangga kita coak sedikit menyesuaikan pada balokan tangga. Nah, untuk luas lantai 2 ini 3 kali 12 meter, cukup menggunakan 6 bondek saja. Karena satu lembar bondek itu ukurannya 1 meter kali 6 meter. Jadi untuk 3 kali 12 meter kita menggunakan 6 lembar bondek. Nah, bisa kita lihat. Nah, ini sambungan pada bondeknya kita paku ya. Tiap sambungan, kemudian tiap sisi pun kita paku ke balok. Nah, ini kita paku ke balok ya. Nah, kemudian sisinya juga sama, kita paku ke balok menggunakan paku 7 juga sudah kuat. Jika susah dalam proses pemakuannya, kita lobangi bondeknya dulu, bisa dilobangi bondeknya dulu dengan menggunakan bor. Nah, itu coakannya. Nah, itu untuk bagian balokan. Bondek yang ngepas pada balokan bisa dipaku seperti itu, untuk menambah kekuatan dan penguncian kepada bangunan. Nah, itu talang air ya. Talang airnya pun kita menggunakan bondek, karena bangunannya menempel dengan bangunan yang sebelah, jadi kita menggunakan talang air permanen menggunakan bondek. Nah, kemudian ini bagian tangga ya, bondeknya kita coak seperti ini untuk bagian tangga. Nah, nanti anak tangganya kita belum pasang anak tangga ya. Di next video insya Allah saya akan upload proses pembuatan anak tangga. Nah, ini sambungannya untuk bondek dengan ukuran 0,75. Karena masing-masing jenis bondek untuk sambungannya berbeda ya. Ada yang hanya ditumpuk, ada yang dikunci seperti ini. Ini jenis bondek dengan sambungan yang mengunci, saling mengunci. Ini bagus ya. Jadi tidak hanya menumpuk saja, tidak hanya saling menumpang, tapi juga saling mengunci. Dan untuk jenis bondek yang saling mengunci ini, penampakan dari bawahnya akan seperti ini. Nah, ini untuk penampakan sambungan bondek dari bawah, dilihat dari bawah, ini cukup rapi ya. Berbeda dengan jenis bondek yang sambungannya hanya ditumpuk, tidak dikunci seperti ini. Nah, ini untuk saling mengunci, penampilannya seperti ini, sangat rapi sekali. Nah, untuk jenis bondek yang ditumpuk akan kelihatan sambungan dari bawah seperti ini menggaris ya. Tapi untuk tipe bondek yang mengunci ini, penampakan sambungannya dari bawah seperti ini, sangat rapi sekali, tidak ada garis. Yang terlihat sambungannya ini sangat rapi sekali, tidak terlihat ada sambungan. Nah, nanti lubang-lubangnya kita masukin adukan ya. Untuk celah-celahnya antar bondeknya kita masukkan adukan. Ini penampakan dari bawah.
Dan kemudian untuk estimasi biaya pada dak lantai menggunakan bondek ini saya akan menjelaskan di video selanjutnya ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe ya.